Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nuraini dari kelompok 3 kelas Telview 07 Mikrodensial Data Science. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran produktivitas buah-buahan dan sayuran berdasarkan komoditi di Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2020. Di dalam dataset ini terdapat beberapa variabel seperti ID, komoditi, tanaman per pohon, produksi per kuintal, dan tahun. Baiklah, masuk ke tahap eksplorasi data dan persiapan. Pertama, import pandas. Yang kedua, melakukan pemanggilan pada data frame. Yang ketiga, menampilkan data dalam bentuk data frame. Kemudian, menghapus kolom ID karena tidak diperlukan. Selanjutnya, menghitung jumlah baris dan kolom menggunakan fungsi shape. Setelah itu, menentukan tipe data, komoditi, tipe datanya objek, kemudian tanaman per pohon, produksi per kuintal, dan produktivitas buah dan sayur dalam kuintal per pohon, tipe datanya float, dan tahun, tipe datanya integer. Melakukan proses pengecekan apakah terdapat data bernilai kosong. Dalam hal ini terdapat data bernilai kosong pada 3 variabel ini. Karena terdapat data bernilai kosong, maka dilakukan drop pada data tersebut. Kemudian menampilkan datanya kembali. Selanjutnya, melihat statistik dasar pada dataset ini menggunakan fungsi describe. Setelah dilakukan proses cleansing data, data sudah siap untuk dibuat model. Tahap permodelan akan dijelaskan oleh Ma'arij Haritsah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'arij Haritsah dari kelas Telview 07 Mikrodensial Data Science. Di sini saya akan membahas atau perlihatkan tahap permodelan. Di sini ada proses importing, kemudian di sini ada melihat missing node atau nilai-nilai yang masih belum diisi, dan di sini ditampilkan bahwa nilai sudah bersih atau telah dilakukan cleansing sebelumnya. Kemudian melihat korelasinya. Di sini terdapat korelasi positif antara tanaman per pohon dengan produksi per kuintal. Kemudian kita lihat visualisasi scatter plotnya. Nah, dapat kita lihat ini terdapat pencilan ya. Terdapat pencilan. Jadi karena terdapat outlier, maka kami akan membuang data outlier tersebut dengan mencari nilai rata-rata tanaman per pohon, kemudian membuang data yang lebih besar dari nilai rata-rata. Kita cari nilai mean dan didapatkan nilai mean, kemudian membuang nilai mean. Nah, kita dapat data menjadi 49. Kemudian untuk visualisasi headmap dari data yang telah dilakukan cleansing dari outlier seperti ini. Nah, kemudian kita buat visualisasi scatter plot antara calon variabel X yaitu tanaman per pohonan dan Y produksi per kuintal. Kemudian kita lakukan definisi variabel X dan Y. Kemudian definisi variabel nilai rata-rata. Seperti kita lihat, kemudian nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,7, nilai theta 1, kemudian nilai theta 0. Nilai theta ini yang nanti akan digunakan pada rumus regresi linier. Nah, disinilah data dilakukan training ya, atau divisualisasikan secara manual menggunakan scatter plot. Nah, kesimpulannya dari permodelan regresi linier yang kami gunakan, jumlah tanaman pohon memengaruhi produksi per kuintal. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat korelasi yang ditampilkan pada heatmap. Hasil visualisasi dengan menggunakan scatter plot menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin banyak tanaman per pohon, maka semakin banyak juga produksi per kuintal. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dari
kelompok kami. Itu kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.